pertanyaan-pertanyaan penelitian, kita udah mulai masuk ke prioritas penelitiannya itu seperti apa, sampai di menyampaikan hasil penelitian. Termasuk di dalamnya itu adalah gimana teman-teman dan anggota peneliti sendiri itu mengumpulkan data. Hal-hal yang besar di sini adalah gimana caranya mengumpulkan data. Jadi konsep dari sebuah proses penelitian itu tidak hanya satu dua. Pada dasarnya kan yang paling teman-teman ketahui, mungkin teman-teman yang udah melalui pendidikan S1, S2, tahu persis gimana proses penelitian itu sendiri. Secara garis besar harus ada ide penelitiannya, pertanyaan penelitian, hipotesis, pengumpulan data, dan gimana hasilnya. Cuman secara komplit seperti ini. Ada ide dulu, pertanyaan penelitian, prioritizing, kemudian gimana cara merencanain penelitiannya. Teman-teman mungkin juga banyak yang tertarik gimana caranya mencari funding gitu. Mencari funding, kemudian gimana kalau misalnya teman-teman yang akan penelitian yang berhubungan dengan misalnya manusia, kemudian hewan, harus ada mempunyai ethical approval atau persetujuan etik, ngumpulin data, analisis data, gimana interpretasi datanya sendiri, kemudian gimana menggunakan hasil penelitiannya untuk merubah perilaku di masyarakat. Gitu. Ada picture atau video yang teman-teman akan saya putarkan. Mungkin teman bisa melihat dalam bahasa Inggris, cuman nanti akan saya terjemahkan. Ini kedengaran nggak ya suaranya atau nggak? Kedengaran, Mas. Kedengaran suaranya ya? Iya, ya, Mas. Kamu di mana? Moderator suaranya tidak ada ini. Oke. Udah nggak ada suaranya? Oh ya, sudah Mas. Lanjut, Mas. Oke, udah. Oke. Jadi tadi ada klip sebenarnya dari klip yang tadi ada beberapa hal penting yang teman-teman harus underline gimana caranya menumbuhkan budaya penelitian. Pertama adalah kita mulai dari langkah kecil gitu. Jadi banyak hal-hal teman-teman, banyak orang di luar sana apalagi Indonesia mendefinisikan penelitian itu dengan hal-hal yang besar gitu. Sementara dari definisi sendiri, dari kita nggak bisa mulai dari hal yang besar kalau kita nggak mulai dari hal yang kecil.
Jadi selalu jangan pernah berpikiran bahwa penelitian itu harus mulai dari hal yang besar, harus mulai dari dana yang besar, dan harus melibatkan anggota-anggota atau resources yang besar. Jadi hal yang paling penting teman-teman ketahui dalam sebuah penelitian itu kita mulai dari langkah kecil dulu. Dalam langkah kecil ini mulai dari gimana caranya mengidentifikasi, termasuk gimana cara mengidentifikasi apa yang akan mau diteliti. Jangan berangkat pada hal-hal yang terlalu besar, sementara kapasitas atau sumber daya yang ada tidak bisa mencukupi atau mengcover dari semua ide-ide yang ada. Hal yang paling besar itu adalah ketika teman-teman misalnya orang teman-teman yang berasal dari kesehatan mau merubah, nggak usah ribet ke gimana caranya ngerubah misalnya satu provinsi NTB agar sehat dan bebas corona misalnya, let's say. Tapi gimana caranya mulai dari hal-hal kecil, hal-hal yang base-nya nggak usah seprovinsi, tapi hal-hal yang base-nya misalnya tingkat rumah tangga di satu desa. Nggak usah juga kalau misalnya dianggap bahwa satu desa terkebanyakan, kita mulai dari satu RT misalnya. Gimana caranya memilih sampel penelitian dari hal-hal yang lebih kecil, jangan mulai dari hal-hal yang lebih besar. Sebenarnya sumber daya itu, apa yang akan kita teliti itu tergantung dari berapa sumber daya yang kita punya, salah satunya. Kemudian hal kedua yang paling bisa kita pelajari dari klip yang tadi adalah gimana caranya memilih support system yang baik. Support system yang baik ini adalah pertama mulai dari anggota timnya sendiri gitu. Jadi support system yang baik itu adalah gimana menemukan teman. Saya nggak usah bilang anggota, saya mau bilang bahwa support system yang baik adalah gimana caranya menemukan teman yang searah, sevisi, dan mau bekerja. Simpelnya seperti itu. Di dunia penelitian, support system yang baik itu adalah gimana caranya menemukan teman. Saya nggak bisa bilang anggota karena di penelitian itu nggak ada peneliti senior, peneliti junior, nggak ada bos, nggak ada apa, karena di bawah penelitian hakikatnya adalah kerjanya bareng-bareng. Jadi saya bilang support system itu adalah gimana caranya menemukan teman yang mau bekerja, yang sevisi dan searah. Kemudian hal-hal yang paling penting juga teman-teman bisa pertimbangkan adalah gimana caranya melakukan pertemuan rutin atau open discussion yang teman-teman sedang lakukan sekarang. Karena kalau penelitian itu hanya sekedar wacana dan tertulis misalnya di sosial media, di Telegram, saya yakin dan percaya tidak akan terlaksana. Karena hal yang paling penting itu adalah gimana caranya bisa bertemu dulu, rembuk, dan melakukan dan menerjemahkan apa yang di otak teman-teman di atas tulisan gitu. Di atas tulisan. Jangan, karena kebanyakan juga anak-anak muda sekarang adalah mau meneliti cuman terbatas pada ide-ide yang hanya ada di kepala masing-masing. Kalau hanya sebatas ide di kepala masing-masing nggak akan bisa termanifestasikan atau terlaksana di dunia nyata kalau bicara tentang penelitian. Kemudian ada identifikasi yang menjadi kekurangan. Oke, sebelum kita mulai masuk ke identifikasi yang menjadi kekurangan, teman-teman juga merasa bahwa selalu merasa bahwa dananya kurang. Kita bicara tentang resources dana dulu deh. Kalau orang mungkin lengkap ya. Kalau kita bicara resources dana, dananya selalu mikir yang seperti tadi. Dananya selalu mikir harus dalam dana yang cukup besar gitu misalnya. Bicara langsung tiba-tiba miliaran atau tiba-tiba bicara ratusan juta gitu. Karena sebuah penelitian itu sebenarnya ada banyak hal-hal sumber daya kita di Indonesia yang sebenarnya belum tersentuh. Di klip tadi kalau teman-teman perhatikan, ada government atau pemerintah, ada akademisi atau mulai institusi pendidikan, kemudian ada private sector atau misalnya company, perusahaan, NGO, itu masuk semua di situ tuh, di private sector. Jadi teman-teman kan selama ini selalu mikirnya bahwa dana penelitian hanya berasal dari satu sumber daya, misalnya dari pemerintah saja misalnya, atau dari peneliti akademisi. Kalau kita bicara dari dua hal yang tadi, agak susah memang kalau kita bicara tentang dua hal tadi itu di Indonesia, mulai dari government sama institusi pendidikan gitu. Jadi ada satu yang sebenarnya terlupakan oleh teman-teman di Indonesia adalah ada keterlibatan private company atau perusahaan-perusahaan besar ini, nggak usah pakai perusahaan besar deh, perusahaan-perusahaan kecil ini biasanya ada dana untuk
dialokasikan untuk sebuah penelitian yang tentunya harus sesuai dengan tujuan atau visi misi dari perusahaan misalnya gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita gunakan gitu untuk melakukan sebuah penelitian. Halnya juga tentang tadi sempat dibahas di awal oleh moderator bahwa tentang minimnya publikasi gitu. Jadi sebenarnya teman-teman yang paling penting itu adalah kalau kita bicara secara akademisi penelitian ya outputnya adalah teman-teman publish di jurnal besar gitu. Jadi jurnal besar atau jurnal terakreditasi kalau misalnya teman-teman yang udah kerja selalu bilang oke yang terindeks gitu. Cuman sebenarnya teman-teman banyak hal yang terlupakan dari sebuah publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah mungkin kalau saya bisa bilang bahwa kalau misalnya teman-teman mau berusaha untuk mempublish hasil penelitiannya di sebuah media jurnal yang terreputasi, terindeks atau apalah itu, teman-teman akan kehilangan satu segmen pembaca yakni masyarakat luas. Sementara penelitian itu kan bagusnya kalau misalnya hasilnya itu dibaca oleh semua orang. Teman-teman kadang-kadang lupa, teman-teman Indonesia itu kadang-kadang lupa memvisualisasikan hasil penelitian dalam bentuk video misalnya. Kita punya sosial media banyak. Siapa sih sekarang yang nggak pakai sosial media? Kata kasarnya seperti itu. Kita semua orang hampir semua menggunakan sosial media. Hasil-hasil penelitian juga bisa dilihat dimanifestasikan dalam sebuah video misalnya atau image yang bisa kita upload di sosial media. Jadi jurnal, jadi bayangkan saja hal-hal penelitian, hasil publikasi penelitian itu hanya tidak terbatas pada satu jurnal aja gitu. Jurnal aja kita bisa bikin dalam bentuk video, kita bisa bentuk dalam bentuk kata-kata di sosial media atau image yang kita upload di sosial media yang bisa merupakan hasil dari penelitian kita. Dan karena kita punya ini di dunia digital, dunia milenial, teman-teman juga kalau misalnya buat hasil penelitian tidak terbatas dengan bahasa-bahasa yang terlalu resmi. Coba buat dari hasil penelitian yang simpel misalnya bisa berdampak besar gitu. Dengan tetap memperhitungkan kaidah-kaidah ilmiah, tetapi gimana caranya menyampaikan hasil penelitian itu ke sosial media yang bisa diterima atau dibaca oleh orang lain gitu, dari semua kalangan. Dan yang paling penting itu kita mulai dari sekarang. Kalau teman-teman selalu mendengar kata-kata mulai dari sekarang, bukan berarti mulai sekarang habis itu jalanin gitu, enggak. Mulai dari sekarang itu ada 2 tipe. Mulai dari sekarang kita teman-teman bisa lihat di tipe B, kita mulai dari sekarang ya kita mulai, kita kumpul nih. Kita kumpul, kita meneliti mulai, lihat di sini nih akan gitu-gitu aja. Itu mulai dari sekarang versi mudah. Kalau mulai dari sekarang versi susah itu kita mulai dari sekarang, tapi jangan salah, dari semua proses yang teman-teman dapatkan, teman-teman akan ada di fase sangat down sekali. Mungkin ada teman-teman yang akan kalau misalnya teman-teman buka teman-teman yang tergabung di rekam ini akan membuat penelitian, teman-teman akan ada satu di fase di mana anggota tim udah merasa jenuh, para anggota tim udah nggak mau gabung lagi, atau misalnya dananya kurang, tapi percaya teman-teman akan ada di fase yang naik terus gitu. Jadi akan ada fase turun, tapi kalau teman-teman konsisten dengan melakukan itu akan naik lagi ke atas gitu, mencapai apa yang teman-teman inginkan. Sekarang teman-teman saya mau nanya dulu gitu, kalau dari hasil materi saya ingin diskusi teman-teman, kira-kira mungkin ada 1 atau 2 orang yang bisa nge-share ke saya. Saya juga tahu bahwa Bima dan NTB juga penghasil bawang yang cukup terkemuka lah di Indonesia, karena siapa yang nggak tahu NTB gitu dengan produksi bawang yang melimpah. Kira-kira teman-teman 1 atau 2 orang yang bisa share ke saya, kira-kira ide penelitian apa yang bisa teman-teman gunakan untuk dengan ide topik bawang gitu. Ada nggak yang bisa share ke saya atau ke teman-teman yang lain? Kira-kira penelitian apa ya yang bisa kita gunakan untuk penelitian bawang gitu? 1-2 orang mungkin. Yo, siapa yo?
Ayo, yuk, siapa? Kira-kira penelitian apa yang kira-kira bisa kita gunakan untuk misalnya bawang ini tidak hanya kita tidak Saya bisa, aja saya deh, tidak bisa, coba saya ya. tidak bilang tunggu dulu, wait. Saya tidak bilang bahwa bawang ini hanya dalam bentuk dalam aspek yang agriculture aja ya, maksudnya pertanian aja. Banyak orang hukum juga bisa lihat bawang ini, orang hukum, orang kesehatan juga bisa lihat bawang ini, orang dari expertise yang berbeda-beda, pendidikan juga bisa lihat bawang ini. Jadi teman-teman monggo bisa share nggak kira-kira ide penelitian apa yang bisa diangkat dari bawang gitu misalnya. Kita nggak bicara tentang politik, kita nggak bicara karena itu skopnya besar. Kita mulai dari yang kecil dulu deh, bawang gitu. Ada nggak? Ayo, teman-teman. Bisa langsung raise hand atau bisa mengajukan pertanyaan lewat chat yang sudah tersedia. Ada? Halo? Oh, Mas, katanya suaranya nggak ada, Mas. Halo, saya tidak mendengar suara sama sekali. Halo, teman-teman peserta. Halo ya? Kedengaran, Mas? Iya, kedengaran sekarang. Oh, iya. Kayaknya belum ada yang mengajukan pertanyaan ini, Mas. Ada yang hand tadi tuh. Ada ya? Iya, kayaknya Mana? Mbak Raise hand, mana? Langsung aja, Mbak. Oh, Mbak Yuni. Mbak Yuni. Angkat tangan tuh. Ya, silakan. Iya, halo, selamat malam Mas Arul dan teman-teman. Iya. Kedengaran nggak suara? Ya, kedengaran nggak ya? Kedengaran, Mbak. Tadi Mas Arul temanya tentang bawang ya, Mas ya? Iya, bawang. Kira-kira ada. Untuk skala kecil ya. Mungkin karena saya basicnya kesehatan ya, mungkin bisa terkait pemanfaatan bawang buat kesehatan bisa nggak ya, Mas ya? Atau terlalu besar? Ya, ide yang bagus. Nanti sebentar kita bahas ya. Maksudnya tadi Mbak Yuni mau ngelihat pemanfaatan bawang untuk kesehatan gitu. Iya. Kira-kira yang lain ada nggak ya? Makasih Mbak Yuni. Baik, sama-sama. Iya. Priska. Halo Priska. Halo, baik, terima kasih. Kebetulan basic saya kimia dan ini sedikit nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Kak Yuni tadi. Jadi dari bawang ini bisa diteliti senyawa apa dari bawang tersebut yang dapat menyebabkan hangat pada tubuh seperti itu. Oke. Makasih Mbak Priska. Ide yang menarik. Yang lain, Awaludin. Tadi sebelumnya Mas Awal ada lagi yang sebelumnya kayaknya. Ya, halo. Iya, halo Mas Awal. Oke, kalau saya sebenarnya lebih ke pengembangan ini sih, Mas. Kalau di bawang itu saya lebih fokus ke perlukah pembentukan BUMD di sektor pertanian untuk di Bima, khusus lokasi Bima. Karena saat ini, seperti kata Mas Arul tadi, bawang itu sebagai pusat pendapatan yang besar juga di Bima itu, saya tahu sekali, angkanya itu udah sampai triliunan bahkan pengolahan ekonomi, tapi belum ada pembentukan ini Mas, pembentukan badan usaha milik itu belum ada di nah, mungkin ini kita bisa mulai juga dari situ tuh, buat pengembangan dibuat memang fokus ke sektor pertanian buat petani-petani. Oke, 3 aja ya, 3 dulu aja, nanti sebenarnya kita diskusi lagi, masih panjang. Oh, Miratun Ginayah, sekali lagi, satu kali lagi Mbak Miratun, monggo. Halo Mbak Miratun. Silakan, Mas Arwan. Maaf ya sebelumnya, saya menggunakan adik saya ini. Silakan, monggo Mas.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif dari Republik Pemuda juga, pengurus di Rekam. Bagus, Mas. Ini yang disampaikan oleh narasumber tadi kaitan dengan bagaimana tadi juga sempat dilirik persoalan bawang. Ya. Di Bima memang kita secara bersama bahwa keberadaan bawang ini sebagai salah satu mata pencarian yang memang menjadi ujung tombak di Bima itu sendiri. Yang ingin saya lirik adalah kaitan dengan proses daripada bawang itu sendiri, yang dimana kita ketahui untuk modal bawang itu sendiri itu tidak membutuhkan sedikit, Mas. Tapi yang menjadi persoalan adalah hasil daripada harga bawang itu sendiri. Kemudian yang perlu kita lirik di sini adalah apakah pemerintah dalam hal ini tidak bisa mengatur melalui peraturan presiden atau peraturan menteri kaitan dengan harga bawang itu sendiri, sehingga tidak para tekulang ini mencoba untuk mengatur daripada harga bawang itu sendiri. Itu yang ingin saya tanyakan, Mas. Mungkin ada satu. Siap. Oke. Makasih Bang ya. Nanti kita tadi saran-saran dari Masnya bisa kita diskusikan. Cuman saya mau kembali lagi ke materi saya. Materi saya yang tentang tadi bawang ya. Jadi teman-teman bisa, pertanyaan sangat menarik banget kalau misalnya tadi base-nya tentang bawang. Kalau saya tadi bisa simpulkan ada yang dari kesehatan mau ngelihat gimana pengaruh bawang terhadap kesehatan misalnya. Ada orang kimia juga tadi bilang gimana cara kira-kira senyawa aktif apa yang yang bisa diperoleh dari bawang yang bisa punya fungsi tertentu gitu. Ada juga teman-teman yang mau ngelihat apakah BLUD ada apakah bisa dilakukan dibuat BLUD yang terkait dengan petani-petani bawang. Teman-teman semuanya, kenapa kemudian saya mau memunculkan bawang ini? Karena seperti yang tadi saya jelaskan bahwa teman-teman penelitian itu tidak bisa dimulai dengan hal-hal yang besar dulu gitu. Kalau sebuah penelitian itu jangan selalu mikir bahwa penelitian itu nggak bagus karena idenya terlalu cetek gitu. Enggak, karena saya bilang tadi kita harus mulai dari hal-hal yang kecil. Saya nggak bilang bahwa nanti ke depannya terbatas pada hal-hal kecil juga, tidak. Cuman maksud saya adalah gimana teman-teman membiasakan budaya penelitian dari hal-hal yang kecil dulu dengan mempertimbangkan tadi sumber dayanya. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Yuni bilang bahwa bawang itu bisa kita manfaatkan untuk kesehatan, kira-kira sudah harus terpikir tuh, kira-kira apa yang akan saya lakukan, sumber daya apa yang saya butuhkan, kira-kira sumber daya apa yang saya butuhkan, siapa orangnya yang akan saya pakai misalnya untuk mengidentifikasi itu, dan berapa uang. Misalnya ujungnya kan kita bicara tentang berapa uang yang kita butuhkan. Jadi kalau teman-teman sudah bisa bilang bahwa oke, saya mau peneliti tentang itu, jangan karena teman-teman minta saya mau peneliti. Iya. Halo? 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 Ya, Mas. Lanjut, Bang. Lanjut, Mas. Oh, oke. Saya kira pertanyaan. Enggak, maksud saya gitu. Jadi jangan terbatas pada ide-ide. Makanya tadi saya bilang bagusnya teman-teman itu adalah melalui wadah rekam ini teman-teman kumpul istilahnya kalau bahasa sekarang itu ayo ngopi keluar gitu dan cerita kalaupun misalnya nggak bisa ngopi karena PPKM, kita bisa kumpul-kumpul di Telegram misalnya atau di pertemuan-pertemuan rutin, mulai tuh ngebahas kira-kira apa yang akan kita teliti. Mikirin, jangan sampai hanya sebatas ide, mikirin juga kira-kira apa yang akan saya gunakan datanya, gimana caranya, uangnya ada atau enggak, dan kira-kira menarik enggak. Itu yang paling penting. Menarik enggak? Karena jangan sebatas oke, saya mau lihat ini, tapi ujung-ujungnya enggak, kalau bahasa gaulnya enggak touchable, enggak bisa disentuh. Jadi kenapa saya bilang mulai hal-hal yang kecil itu adalah
gimana caranya penelitian yang kira-kira bisa halnya dampaknya besar, tapi kita nggak butuh hal-hal yang complicated, nggak yang heboh, tapi outputnya ada dan itu berguna dan itu bisa lakukan dalam skala kecil. Kita bicara dengan skala kecil pendanaan yang nggak besar ya. Kita nggak usah heboh penelitian yang 1M, 2M, 3M, nggak usah. Kita ambil aja kalau misalnya ada uang kita 5 juta misalnya, atau ada uang 10 juta, kira-kira penelitian apa yang nanti efeknya besar dan bisa dilirik gitu dari hasil penelitiannya, kan tujuannya seperti itu. Saya ingin kasih gambaran apa yang dilakukan orang Belanda terhadap bawang. Semoga masih kedengaran ya suaranya. Kalau suara videonya ada nggak ya? Tes dulu ya. Suara video ada nggak ya? Atau nggak? Nggak ada, Mas. Aman. Suara video ada atau nggak? Oh. Kedengaran nggak suara videonya? Nggak kedengeran, Mas Sarul. Oh, oke. Nggak kedengaran. Oke. Saya tutup dulu. Oh, wait. Kalau gini kedengaran nggak? Ini Di kedengaran aku nggak? belum, Mas. Di saya belum. Kedengaran? Nggak kedengaran ya? Belum, Mas Sarul. Belum. Oh, karena mungkin karena share screen tadi ya, hanya screen-nya doang yang di-share, suaranya enggak kayaknya. Wait. Atau nggak apa-apa, lihat aja anunya, ntar kita nonton aja dulu sebentar, baru nanti teman-teman bisa karena ada teksnya juga kan. Jadi teman-teman bisa lihat, kalau orang luar itu lihat Belanda, wah Belanda pasti punya kota yang besar, metropolitan. Kita juga punya, orang sini juga punya pertanian bawang yang besar juga kayak gini. Wait. Lihat, ini bawang semua loh. Dan saya merasa bahwa Bima juga bisa lebih besar dari ini gitu. Misalnya kalau dimanfaatin. Oke. Oke, jadi sebenarnya hal-hal yang mau saya garis bawahi dari penggunaan bawang tadi di Belanda tuh, orang sini nih kalau penelitian kalau bicara penelitian bawang gitu, mereka nggak mulai dari, nggak starting pointnya dari
kira-kira bawang ini nanti gimana ekspornya, gimana itunya, enggak. Orang sini itu kalau mulai penelitiannya mulai dari hal-hal yang sebenarnya kita orang Indonesia nggak pikirin. Jadi misalnya gini, kok bisa-bisanya orang sini nih penelitian tentang misalnya hama. Kalau bicara penelitian bawang, dia nggak teliti bawangnya, tapi gimana caranya memanfaatin hama itu yang bisa kira-kira menguntungkan. Misalnya ada hama-hama yang bisa menguntungkan, bisa apakah bawangnya nanti bisa jadi lebih besar misalnya, atau hasil panennya jadi lebih banyak gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya orang lain bisa berpikir itu kecil, tapi itu bisa punya dampak yang lebih besar. Itu yang saya bilang tadi dari starting point saya, mulai penelitian mulai dari hal-hal yang lebih kecil gitu. Hal-hal yang sebenarnya tidak perlu hal-hal yang heboh dan bisa bisa punya efek yang besar gitu untuk dunia. Ya, tapi kalau bisa mulai dari hal kecil ya kenapa tidak gitu. Kalau versi bahasa saya, kalau istilahnya gini, bahasa kasarnya gini, nggak usah deh kalau mau penelitian nggak usah heboh mau rubah dunia. Ngerubah satu keluarga aja itu udah heboh banget, udah luar biasa banget. Jadi kalau mau penelitian, jangan penelitian itu bukan penelitian yang baik, itu adalah penelitian walaupun kecil punya impact daripada penelitian yang hanya sebatas di atas kertas dan tidak digunakan. Terima kasih, itu aja materinya. Saya kembalikan ke moderator, kita bisa diskusi setelah ini. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah memaparkan materinya. Langsung saja kepada peserta webinar. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan bisa di raise hand dan bisa mengajukan lewat chat yang sudah tersedia. Saya persilakan kepada peserta. Halo, kedengaran ya? Iya, kedengaran kok, Mas Bambang. Monggo, kita open diskusi aja ya, nggak usah terlalu formal gitu. Kita anggap kita sebayas teman gitu, jadi kita bisa sambil ngobrol-ngobrol aja. Nggak usah kaku-kaku, kan kebetulan diskusi kita hari ini adalah diskusi perdana kan, kalau saya nggak salah dengar tadi. Jadi nanti kalau misalnya ke depan-depannya, saran saya aja kalau misalnya kita bisa bikin open diskusi aja, nggak usah yang terlalu formal. Kita manfaatkan ini sebagai, karena teman-teman juga berasal dari kaum milenial, diskusi aja, open diskusi aja gitu. Monggo tanyakan hal, nggak ada yang salah kalau bertanya, tanya aja. Ya, sekali lagi saya serahkan kepada peserta. Ada yang raise hand, Mas. Nah, dari Rizka ya, Rizka. Langsung, Mbak. Mbak Priska. Baik, terima kasih kok. Ya. Ya. Priska atau Yuni dulu? Mbak Priska duluan. Oh ya. Mbak Priska dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tapi ini sedikit ada cerita introduction-nya gitu, nggak apa ya? Sedikit panjang. Iya, nggak apa-apa. Ya. Monggo. Jadi semisal gini, tadi Pak Arul menyampaikan penelitian itu berangkat dari hal yang kecil. Nah, pernah saya membaca sebuah jurnal itu yang cukup menarik, yaitu mengurangi efek logam berat pada limbah laundry, dan itu ternyata hanya dengan menumbuhkan enceng gondok di buangan air tersebut, dan itu enceng gondok nanti akan menjerap si logam-logam berat tersebut, sehingga kadar pencemaran di lingkungan tentu saja semakin rendah. Nah, tapi permasalahannya adalah ketika kita sudah mempraktekkan, kita percaya bahwa ini si kadar logam beratnya itu sudah lebih rendah, tapi untuk membuktikan kita kan juga perlu yang namanya analisis instrumen seperti misal AAS atau UV vis dan sebagainya. Yeah. Kalau untuk penelitian yang sifatnya domestik seperti ini, ketika mahasiswa atau fresh graduate itu ingin mengujikan, kan juga lumayan pricey seperti itu. Nah, tadi sempat saya cermati satu kata dari Pak Arul, itu adalah kata menarik seperti itu. Jadi apakah memungkinkan dan apakah boleh dan apakah ibaratnya tidak berdosa apabila semisal kita memiliki penelitian yang ibaratnya menarik, terus kita melobi semisal dosen atau peneliti, itu ibaratnya kayak
mutualisme seperti itu. Saya ingin tahu, tapi saya butuh uang. Jadi uangnya dari mereka dan saya yang mengerjakannya. Apakah kalau seperti itu diperbolehkan atau seperti itu sebenarnya menyalahi aturan penelitian? Terima kasih. Oke, makasih Mbak Priska. Idenya Iya, lumayan Mas. bagus. Hal yang paling, iya. Sebelum ke Mbak Yuni ya, Mbak. Mau nanya nih, Mbak Priska dari mana ya? Saya dari Jogja. Mahasiswa? Oh iya, saya mahasiswa di UGM. Oh, siap. Oke, Mbak Priska. Ya. Ini pertanyaan dikumpul dulu ya, Mas? Atau langsung dijawab? Terserah Mas Bambang, gimana? Nggak usah Atau lagi panggil jawab Mas aja, Mas Mbak? ya, Bambang. Langsung nggak usah panggil Bapak juga ya, panggil Arul aja, Bambang, Oh, Arul, gitu. Kayaknya lebih enak. Gitu. siap. Iya. Langsung dijawab aja, Mas, Pak. Oke. Mbak Priska, ide yang menarik sebenarnya untuk apa ya, untuk melakukan penelitian yang sifatnya sederhana gitu. Ide yang tentang eceng gondok tadi sama logam, sebenarnya Mbak Priska harus dan teman-teman juga harus meyakini bahwa sebuah penelitian itu punya gold standar. Gold standarnya itu apa namanya ya? Itu ada metode yang paling kalau bahasa sehari-hari kita itu adalah metode yang paling bagus. Pokoknya kalau grade ada grade A lah kalau kita bicara tentang metode gitu atau cara penelitiannya. Itu metodenya paling bagus. Cuman selain dari metode yang paling bagus, ada metode-metode lain sebenarnya yang kalau kita gunakan juga itu nggak salah. Misalnya tadi menaruh eceng gondok untuk mengidentifikasi apakah logam berat ada di sebuah misalnya danau atau sungai misalnya. Juga menemukan eceng gondok. Karena kalau misalnya ada penelitian sebelumnya menggunakan eceng gondok sebagai metode untuk mengidentifikasi logam berat, nggak ada salahnya untuk menggunakan itu sebenarnya. Walaupun standar penelitian yang paling bagus itu adalah dengan identifikasi logam beratnya. Tapi Priestley misalnya. Jadi penelitian-penelitian yang ini nih, penelitian-penelitian ini kalau misalnya udah ada basic, ternyata dengan eceng gondok itu sama halnya dengan mengukur misalnya logam berat sekian persen, maka kita bisa menggunakan eceng gondok itu sebagai penelitian gitu. Kita bisa menggunakan eceng gondok sebagai penelitian kalau ada penelitian sebelumnya yang menyatakan itu. Jadi hal-hal yang sesimpel ini bisa jadi penelitian. Jadi nggak ada salahnya kita menggunakan eceng gondok sebagai metode kalau misalnya ada penelitian sebelumnya. Terkait dengan pendanaan tadi, hal-hal yang wajar Mbak Priska. Jadi misalnya kalau di penelitian itu ada namanya peneliti sendiri, kemudian funding. Funding itu bisa dari peneliti di kampus, bisa dari company, bisa dari pemerintah, itu bebas. Yang jelas yang memberi dana. Yang kasusnya tadi Mbak Priska bisa sah-sah aja kalau yang idenya berasal dari Mbak Priska, tapi duitnya itu berasal dari dosen misalnya. Yang jelas kalaupun biasanya pemberi dana penelitian itu akan merasa tertarik kalau idenya menarik. Kalau idenya menarik dan misalnya ada hal yang bisa diambil, hal-hal kepentingan yang bisa diambil dari penelitian itu, biasanya pemberi dana bisa mengasih itu. Mas Aldi, tolong dimatiin anunya, mic-nya. Ya. Mas Aldi, mic-nya tolong dimatiin. Oke. Gitu Mbak Priska. Jadi seperti itu prosesnya kalau misalnya mau penelitian menggunakan sama keep it. Kalau bahasa itu jangan dibuat simple tapi berguna dibanding melakukan penelitian yang heboh banget, kemudian tapi pertama kita nggak bisa selesain, kedua nggak jelas, nggak touchable gitu. Jadi kalau mulai penelitian yang hal-hal simple saja, tetapi kira-kira bisa punya efek yang besar. Terima kasih Mbak Priska. Terima kasih Bang Arul. Iya. Halo Bambang. Oh, pertanyaan lain lagi? Yuk. Langsung saja ke Mbak Yuni. Tadi Mbak Yuni belum bertanya. Ya, Mbak Yuni. Iya, terima kasih Mas Arul dan Mas Bambang. Ini mungkin pertanyaannya simpel juga Mas gitu. Perkenalan dulu ya Mbak kalau bisa. Dari mana Gimana? ya Mbak?
Perkenalan Gimana? dulu dari Oh ya, perkenalkan saya Asal. Yuni, asalnya dari Cilacap. Siap. Halo Mbak Yuni. Ini pertanyaannya sebenarnya simpel, Mas Sarul. Jadi kebetulan saya ini memang tipe orang yang bingung nih untuk memulai langkah kecil. Maksudnya kayak ide apa sih yang menarik gitu. Padahal itu bermula dari hal kecil kayak gitu. Itu caranya gimana ya Mas untuk memulai memunculkan ide-ide yang kecil tapi berefek yang besar kayak gitu. Oke. Terima kasih Mbak Yuni. Pertanyaannya cukup menarik. Saya mengambil pengalaman saya ya. Kalau pengalaman saya sendiri, hal yang paling penting, yang paling bisa saya lakukan itu adalah, yang pertama kali saya lakukan adalah berkumpul dengan orang-orang yang sevisi. Itu yang paling utama tuh. Kalau teman-teman misalnya punya ide, kalau dengan berkumpul dengan teman-teman yang sevisi atau sepemahaman, kadang-kadang tuh hal-hal yang bahan ngobrolan sehari-hari bisa jadi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk penelitian misalnya. Jadi kadang-kadang kan kalau ketemu teman-teman ngopi, jalan-jalan itu kadang-kadang kan ngomong tuh lama, ngobrol lama, sambil ngobrol-ngobrolnya kadang-kadang biasa muncul tuh ide-ide penelitian gitu. Itu yang pertama yang saya lakukan gitu. Jadi hal-hal simpel bergaul gitu. Bergaul sama teman-teman, kumpul-kumpul. Yang kedua, itu yang saya lakukan adalah, kan kita nih orang-orang yang pada mungkin sudah pernah kuliah gitu, kemudian udah di perguruan tinggi, hal yang paling suka saya lakukan adalah mengunjungi tempat-tempat yang belum saya kunjungi, yang belum saya kunjungi. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya hidup di kota, coba sesekali ke desa gitu. Sesekali ke desa, jalan-jalan gitu, ngelihat sekitar-sekitarnya, kadang-kadang biasa muncul tuh ide-ide hal-hal yang, oh kenapa ya orang-orang ini, misalnya tadi kayak Mbak Priska, kok lihat ada eceng gondok gitu, habis eceng gondoknya untuk apa, kok orang-orangnya pada numbuhin eceng gondok misalnya. Hal-hal sesimpel itu yang kadang-kadang luput dari pengetahuan kita. Kan kadang-kadang tuh ide-ide muncul kalau dilihat langsung. Kalau orang yang ngobrolin ke kita mah biasanya mental gitu. Cuman kalau kita lihat langsung, itu kadang-kadang ide-idenya muncul dengan sendirinya. Jadi misalnya hal yang paling unik dulu yang pernah saya temukan adalah kenapa orang bertani, misalnya bertani bawang, bertani jagung, itu biasanya ada labu gitu. Mereka nanam labu juga di bawahnya. Yang bisa bisa merambat ke jagungnya gitu. Habis itu kalau ada yang nanam jagung juga pasti nanam selain labu mereka nanam kacang-kacangan gitu. Jadi setelah itu munculnya kenapa orang-orang ini melakukan hal-hal itu, padahal kalau bahasa kita kan selalunya paling tumbuhnya nggak bagus tuh, atau tumbuhnya nggak bagus untuk jagung, nggak bagus tumbuhnya untuk kacang misalnya. Tapi ternyata dengan melihat itu dan cari tahu, ternyata dengan kayak gitu tuh kita nggak tahu kan, ternyata si jagung bisa ngambil nitrogen dari apalah senyawa yang dari kacang atau labu itu, dan labu juga bisa. Jadi simbolisme mutualisme, istilahnya sekali nanam bisa dua manfaat yang langsung didapatkan. Jadi hal-hal yang sesimpel itu yang kalau kita turun ke hal-hal ya, ke tempat-tempat baru, kadang-kadang ide-idenya itu datang gitu. Jadi itu dua hal sih yang saya lakukan. Karena kalau kita terkutat dengan buku, textbook, yakin dan percaya, ide-idenya itu kadang-kadang terlalu besar untuk dilakuin. Tapi coba deh sesekali ke tempat yang belum pernah dikunjungin, perhatiin orang-orang ngerjainnya apa, kemudian lihat deh sesama, habis itu perhatiin, identifikasi kira-kira ada nggak hal-hal yang unik gitu yang bisa dilakuin untuk penelitian. Dan ternyata itu. Kadang-kadang ide itu muncul dari hal-hal yang tidak terduga kayak gitu. Saya nggak bilang loh ya kalau misalnya penelitian besar efeknya besar itu salah nggak. Jadi kalau ada duit, sumber daya juga ada, ya kenapa tidak. Cuman kalau mau mulai membiasakan penelitian, kan tema kita hari ini adalah culture of research. Kalau mulai membudayakan penelitian, itu kita lebih bagusnya mulai dari hal-hal yang kecil, membiasakan diri untuk terlibat dalam sebuah penelitian sederhana atau kecil. Terima kasih Mas Mbak Yuni. Terima kasih banyak Mas Sarul. Ya itulah jawaban dari
pertanyaan dari Mbak Yuni. Mbak Yuni kalau boleh tahu dari mana ya? Kuliah di mana, Mbak? Oh, kebetulan dari UI, Mas. Oh, dari UI ya, siap. Ya. Selanjutnya ada Terima kasih, Mas. Mas Bambang. Ya, Mbak. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom komentar ini, Mas. Hmm. Saya bacain langsung ya, Mbak. Mas. Iya, ya. Ya. Dari Handayani. Tadi pemateri menjelaskan bahwa ada salah satu dasar atau fondasi yang menjadi kekuatan dalam melakukan suatu penelitian, yakni motivasi. Nah, di mana yang kita ketahui bahwasanya dengan adanya motivasi ini penelitian mampu memberikan kekuatan dalam menguatkan semangat dalam diri penelitian. Nah, pertanyaannya adalah motivasi seperti apakah yang ketika penelitian down, baik dalam hal terkait modalnya kurang atau jaringan serta populasi yang kurang memadai, solusi dari hal tersebut apa ya, Mas? Itu pertanyaannya, Mas. Oke, motivasi. Terima kasih Mbak Handayani. Kalau bicara secara motivasi, apa ya? Ya saya kembali lagi ke pengalaman saya ya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di Bima dan teman-teman teman-teman yang join meeting kali ini. Kalau bicara motivasi, saya juga pernah semua orang pasti punya melalui hal-hal yang tidak enak. Gitu. Hal-hal yang tidak enak kalau terkait dengan penelitian ya, misalnya uangnya nggak ada, orang-orang yang tadinya sevisi jadi nggak sevisi, orang yang tadinya nggak mau yang semangat gabung jadi nggak mau gabung, itu selalu gitu. Tapi gimana caranya mau memotivasi diri hal-hal yang kayak gitu, saya selalu berpikir bahwa apa yang saya mulai itu harus selesai gitu. Jadi kalau teman-teman sudah memulai satu, saya berusaha ceritanya gini, motivasinya itu adalah ketika kamu mulai sesuatu, teman-teman mulai sesuatu, usahain selesai. Usahain punya ending. Punya ending itu ada dua, mau berhenti kah atau lanjut terus. Kalau mau berhenti teman-teman dengan banyak pertimbangan, ternyata dana yang nggak ada, orangnya nggak ada, dan udah nggak visible, menurut teman-teman ya hentiin aja. Mau dipaksain juga nggak apa-apa. Cuman kalau ada kesempatan untuk oke, kita lanjutin nih penelitian, lanjutin penelitian dengan informasi atau sumber daya yang masih ada, dananya kurang ya mungkin bisa kita cari misalnya. Orang-orangnya nggak ada, kita bisa cari juga orang-orangnya. Kalau itu masih bisa diusahakan, jalan terus. Istilahnya kalau bahasa itunya semua yang udah dimulai selesain. Asik. Kalau bahasa anak mudanya sekarang, kalau udah menggantungkan ya jalan menggantungkan pasangan ya jalan terus ke pernikahan, atau lebih baik nggak usah gitu, jangan di PHP-in gitu. Jadi itu yang selalu saya pegang untuk memotivasi diri. Gimana kalau misalnya di suatu perjalanan atau suatu proses penelitian dananya nggak ada kah, atau lagi down banget, ingat karena kita udah mulai, kita harus selesai. Terima kasih Mbak Handayani. Kira-kira ada lagi mungkin, atau misalnya yang tadi ada mau di debat misalnya pernyataan saya, monggo. Ingat kita seteman ya, level, jadi teman-teman bisa share atau teman-teman bisa komplain juga kalau misalnya ada hal-hal yang salah gitu. Ya Mas Bambang, mungkin ada lagi? Ya, saya kembali kepada peserta. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan, bisa lewat chat dan bisa langsung raise hand. Atau tadi pertanyaan dari Mas Aron, Mas belum dijawab kayaknya, Mas. Pertanyaan dari siapa? Dari Miratun. Dari Miratun tadi. Oh, dari terkait kebijakan. Iya. Oh terkait iya. Kebijakan pemerintah. Iya, lupa. Oke, kalau terkait dengan kebijakan pemerintah, secara karena kan ini kita bahasnya tentang penelitian kan gitu ya. Karena saya bukan dari pemerintah, mungkin jawaban saya tidak akan mengarah kepada kira-kira kebijakan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Cuman kalau dari aspek saya sendiri, karena saya bicara tentang gimana caranya penelitian, Miraton tadi bisa ngambil penelitian itu, sangat-sangat bisa kalau misalnya sumber dayanya ada. Misalnya Masnya langsung bisa, kan
metode penelitian yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi apakah kebijakan-kebijakan dalam hal ini kebijakan-kebijakan yang mengarah ke istilahnya perlindungan petani bawang misalnya di Bima, atau gimana caranya untuk mengatur siklus perdagangan di bawang di Bima, itu bisa dilakukan dengan metode interview. Jadi teman mas yang tadi bertanya bisa melakukan atau random atau secara acak memilih siapa kira-kira yang bisa kita wawancarai terkait hal itu. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan juga. Hal yang menarik juga untuk dilakukan, ngelihat mempertimbangkan bahwa bawang itu jadi sumber atau aset yang bernilai tinggi gitu. Aset yang bernilai tinggi, dan kira-kira gimana caranya ngatur pemerintah Pemda sendiri mengatur sirkulasi atau mengatur proses perdagangan bawang sehingga jatuhnya tidak merugikan petani bawang, tetapi mesejahterakan petani bawang. Itu bisa dilakukan sama sekali dengan metode penelitian wawancara, atau teman-teman yang mungkin juga familiar bisa melakukan pendekatan metode kualitatif. Dan idenya sangat bagus banget, Mas. Bisa applicable juga. Jadi apa yang Mas temukan bisa digunakan dan bisa digunakan untuk, maksudnya bisa ada hasilnya dan bisa digunakan ke depannya kira-kira seperti apa. Cuman yang paling penting di sini nih, termasuk yang semua tadi pertanyaan-pertanyaan yang ada, adalah gimana caranya hasil penelitiannya ini disajikan dengan menarik, sehingga orang-orang yang tadinya kita sasar nih, oh ini dia harus baca nih hasil penelitian kita, mau membaca dan tergerak hatinya. Kalau bicara tadi tentang pemerintah daerah misalnya, atau tergerak dari contoh Priska dan Yuni, bisa dilakukan dilakukan atau disajikan hasilnya melalui video atau gambar yang menarik gitu. Karena kalau teman-teman misalnya Mbak Priska, Mbak Yuni, Mas yang tadi juga bertanya, itu menyajikan dalam bentuk paper. Sekarang orang milenial sekarang kan identik dengan hal-hal yang berbau media gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya Mbak Priska penelitian itu, Mas yang tadi itu setelah hasil wawancaranya ada, bisa diinterpretasikan di media, bentuk itu dalam bentuk video pendek misalnya, video pendek yang Mas yang tadi menyajikan video gambaran petani, kemudian ada hasil wawancara juga misalnya, atau Mbak Priska ada dalam bentuk gambar naratif misalnya, atau gambar yang bisa kartun, kaligrafi dan sebagainya, itu bisa gitu. Jadi bisa diakalin sehingga hasil penelitian itu bisa dibaca dan menarik untuk dilihat gitu. Jangan sekedar penelitian dan kemudian berhenti di paper, kemudian nggak dibaca gitu. Sayang banget, apalagi udah menghabiskan uang misalnya, tenaga sama waktu. Ya, Mas dan Mbak sekalian misalnya kalau ada, Mbak Suna ini kayaknya tadi, Mas Bambang. Selamat malam, Mas. Malam, Mbak. Sebelum bertanya, perkenalkan Mbak ya, asal dan kuliah di mana? Ya, langsung Mbak. Perkenalkan, saya Suna ini asalnya dari Bima, dan saya bukan mahasiswa sih. Mas Arul, saya punya pertanyaan nih. Terkadang kan peneliti pemula atau bahkan yang belum memulai penelitian kan, mereka sudah menemukan ide-ide duluan. Ya, ide-ide kecil seperti yang Mas Arul uraikan tadi. Tetapi terkadang sebagai peneliti pemula kita terkendala dengan mencari literatur review yang tidak pas kita cari. Terkadang ada beberapa literatur review yang tidak pas dan tidak sesuai dengan ide-ide kita itu, Mas, sehingga membuat kita sedikit down. Ini gimana nih, ide kecilnya udah membuat kita semangat banget nih, ayo dong nulis gitu, ayo dong research, tapi pas nyari referensinya yang menguatkan malah nggak ada sih, tetapi memang tidak terlalu sesuai dengan ide kita. Nah, ini tipsnya gimana ya, Mas, agar penelitian kita ini bisa terus berjalan, tetapi juga kita menemukan literatur review yang menguatkan ide-ide kita. Terima kasih. Oke.
Oke. Terima kasih Mbak Suneni. Pertanyaannya luar biasa. Langsung saya jawab ya Mas Bambang. Nggak apa-apa. Ya, silakan Mas. Ya, oke. Kalau terkait dengan literatur review, sebenarnya ada dua hal yang teman-teman bisa lakukan atau Mbak Suneni udah bisa lakukan. Pertama adalah kalau misalnya udah ada ide penelitian, kemudian ternyata literatur review-nya ada, cuman nggak terlalu sesuai gitu, ada dua kemungkinan. Pertama, yang dilakukan Mbak Suneni itu adalah hal yang baru, dan kalau hal baru kan menarik tuh untuk diteliti kan. Jadi hal yang baru, hal baru karena setelah dilihat literatur review-nya nggak ada, berarti hal baru itu novel, kalau bahasa penelitian itu ada novelty-nya, penelitiannya baru, ya paling menarik untuk dilakukan karena nggak ada yang lakuin gitu. Kalau kasusnya seperti itu. Tapi kalau kasusnya misalnya setelah mencari ada kasus nih, kemudian literatur review-nya susah ditemukan, sebenarnya ada dua juga kemungkinan di situ tuh. Susah ditemukan emang karena nggak ada atau memang belum nemu gitu. Kalau kasusnya memang belum nemu, teman Mbak Suna ini sebenarnya bisa, karena tadi saya bilang kuncinya adalah kumpul bareng-bareng. Jadi kalau misalnya Mbak Suna ini ada wadah gitu, ada ide, kumpul di grup-grup itu, Mbak Suna ini udah bisa langsung menanyakan tentang itu, kira-kira ada nggak yang bisa searchingkan tentang metode ini misalnya, atau ide ini, literatur ini. Jadi mungkin orang-orang lain yang mungkin punya akses terhadap literatur review bisa ngebantu gitu, bisa ngebantu nyariin. Kalau kasusnya memang belum nemu, tapi kalau kasusnya ternyata ini hal baru, lanjut penelitian aja Mbak. Karena kalau hal yang baru dan ternyata logis nih di pikiran nih, ada dasarnya misalnya, logis di pikiran, lanjutin aja dulu, karena itu ada hal baru. Hal baru menarik lagi untuk diteliti kalau halnya ternyata baru gitu. Itu Mbak Suna ini. Sama ini, teman-teman yang ada di sini, kalau misalnya nanti nemu jurnal gitu, kemudian kira-kira butuh jurnalnya, tapi ternyata jurnalnya berbayar misalnya, atau jurnalnya, aduh kok susah harus bayar lah, harus banyak tetek bengeknya gitu, teman-teman bisa minta tolong atau bisa kontak saya juga, siapa tahu misalnya bisa saya bantu untuk download jurnalnya gitu. Monggo. Semoga menjawab ya Mbak Sunaini. Oh Mbak Sunaini ini ya. Ada respon kayaknya. Oh iya. Monggo Mbak. Boleh saya tanya satu kali lagi ya Mas? Iya boleh. Banyak peneliti pemula itu kita kan masih bingung nih Mas, mau berpartner atau sendirian kayak gitu. Apakah memungkinkan gitu sebagai peneliti pemula yang baru memulai riset itu tidak menggandeng siapa-siapa pun, termasuk dospemnya? Terima kasih. Oke. Sangat memungkinkan sih Mbak. Pertama sangat memungkinkan karena sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin di penelitian ya. Sangat memungkinkan. Cuman ada keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan ketika kita berpartner dengan orang lain. Kalau kita sendiri bisa, cuman agak susah. Susahnya karena apa? Karena kita nih kan satu otak doang nih ceritanya. Sendiri atau misalnya bergrup gitu. Agak susahnya itu karena kalau kita tidak berpartner, pertama nggak ada elaborasi, nggak ada kolaborasi dan elaborasi. Maksudnya nggak ada kerjasama, sama nggak ada yang bisa dimintai pendapat gitu. Kalau kita hanya sendiri pertama. Kedua, agak susah juga karena tadi kan kita nyarinya penelitian ini biar jalan tuh, banyak sumber daya. Nah, dengan sumber daya yang dimaksud di sini selain orang, kalau kita berpartner, kita juga bisa setidaknya mencari funding bareng-bareng. Karena biasanya di dunia penelitian, funding itu atau yang memberi dana itu lebih suka kalau misalnya ini adalah hasil kerjasama, kolaborasi dibanding sendiri. Gitu. Karena pemberi dana atau institusi apapun itu memberi dana biasanya akan berpikir bahwa sebuah penelitian itu ternyata hasil dari kumpulan pikiran dari banyak pihak, tidak hanya satu pihak, sehingga hasilnya bisa kita bilang bahwa hasilnya sedikit lebih bisa dipertanggungjawabkan dibanding kalau sendiri. Karena kan kalau sendiri ada conflict of interest namanya kalau di penelitian kan. Konflik interest itu mungkin karena sendiri hasilnya mau digini-giniin sesuai dengan tujuannya gitu. Jadi bisa, kalau ditanyain bisa, cuman akan banyak keuntungan kalau kita bekerja sama dengan institusi lain. Gitu. Dan
peneliti pemula kan penelitian itu sebenarnya jaringan tuh. Penelitian itu jaringan. Jadi kalau misalnya kita ada penelitian satu nih, kemudian sendiri doang, nanti next penelitiannya kan sendiri doang juga tuh. Susah cari sumber dayanya, susah cari uangnya untuk penelitian. Jadi kalau kita berjejaring nih banyak kepala, nanti kalau nanti ada penelitian selanjutnya lagi, itu mudah tuh saling berjejaring lagi. Gitu. Semoga menjawab ya Mbak Suna ini. Ya, terima kasih Mas Arul. Ya, sama-sama Mbak. Halo. Halo Mbak Bambang. Mungkin itu saja Mas ya, karena durasi waktu terbatas. Yep. Oke, nggak apa-apa. Ya. Ya, baik, itulah dari kenapa Mas? Kalau misalnya nanti depannya teman-teman dari rekam nanti ke depannya bakalan melakukan rutin seperti ini, Mas Bambang, Mas Akbar atau Mas Awal bisa misalnya membutuhkan narasumber-narasumber yang lain, saya mungkin punya kenalan yang lain, mungkin bisa saya bantu untuk ngehidupin rekam agar tetap ada, kemudian saling sharing-sharing gitu. Semoga kegiatan rekam ke depan bisa berjalan lancar, kemudian gitu bisa jadi wadah buat teman-teman di Bima dan di Indonesia pada umumnya untuk berkolaborasi. Semoga ke depan-depannya masih bisa saling ketemu dan saling kontak ya. Siap Mas, makasih Mas. Siap. Ya, saya juga punya Mbak Yuni. Makasih Mbak Yuni udah gabung. Siapa lagi nih yang banyak-banyak? Iya Mas Arul. Makasih semuanya juga ya. Makasih ya Mas Arul ya. Makasih semuanya. Ya. Baiklah, itulah. Makasih teman-teman rekam. Baiklah, itulah hasil diskusi kita pada malam hari ini. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa penelitian itu mulai dari hal-hal yang kecil sampai ke hal-hal besar. Dan hasil penelitian itu bisa berdampak pada industri, pada pemerintahan, dan pada akademik. Itulah dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri narasumber Muhammad Asrullah dan teman-teman peserta webinar yang sempat ikut bergabung pada webinar keilmuan yang diadakan oleh Rekam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya serahkan kepada host Khairullah. Baik, terima kasih Mas Bambang. Menarik ya bahasannya hari ini. Namun sebelum menutup acara ini, kita masuk sesi dokumentasi dulu ya. Dimohon seluruh peserta untuk menghidupkan kameranya. Silakan. Oh iya. Sekali lagi teman-teman, para peserta webinar bisa di-on-kan. Kameranya bisa di-on untuk dokumentasi kegiatan ini. Kok masih banyak yang malu-malu nih. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Asrullah yang sudah bersedia mengisi acara malam hari ini. Serta terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara ini. Di sini saya sebagai pembawa acara meminta maaf apabila ada salah kata yang berkurang berkenan di hati hadirin sekalian. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Mas Asrul. Terima kasih banyak Muhammad Asrul. Terima kasih semuanya. Semangat ya. Terima kasih Pak Akbar. Ya, siap.
Alhamdulillah sehat-sehat. Andri Saya izin Landada. brief ya. Terima kasih Mas Asrul. Itu Mero. Terima kasih ya. Ya, Ya. terima kasih. Ah, Closing dulu. Ini lagi di pote bawah ini. Iya, ini lagi di pote bawah ini. Ramai sekali di sawah. Mantap, mantap. Tak bem, Om. Oh, ini Pote bawah. lokasi Cai Bau ini. Lokasi Cai Bau. Ah, 1, 2, 3. Mantap.